Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini ada yang lucu. Ini alibi dari X toko. Apa itu alibinya? Ini katanya bank penyedia layanan penarikan sedang offline. Betul, memang ada kalanya itu bank juga ada maintenance ya, pemilihan sistem atau offline. Kadang-kadang saya juga mau narik itu bank offline tidak bisa transaksi. Betul, itu betul ya. Saya tidak menyangkal bank sedang offline. Masalahnya bukan di situ ya, bro. Ini offline kok berhari-hari. Kalau betul itu ini bank apa? Coba itu bagi member coba ditanya itu kerjasamanya dengan perbankan mana? Karena ya betul ya, perbankan juga kadang-kadang ada offline maksudnya pemeliharaan sistem. Karena saya juga pernah pergi ke ATM atau ke bank itu lagi ada gangguan, tapi itu tidak lama. Gangguan paling beberapa jam saja. Misalkan pagi-pagi gangguan, itu siangnya udah normal kembali. Karena kalau perbankan maintenance-nya lama itu ya rugi nasabah, juga rugi perbankan itu sendiri karena banyak yang mau setor. Lah ini X toko setiap mau narik, nah ini saya tunjukkan ya. Nah, ajukan penarikan, bank penyedia layanan penarikan sedang offline sampai jam 17.53. Ini jam 17.53 terus-terusan aja seperti ini ya. Nah ini, jadi ini modus ya, sistem penarikan menjadi informasi offline ya, terus aja seperti itu, sedang offline terus. Nah ini itu saya itu ya saya sensor ya, itu namanya, emang udah sensor di sananya ya. Nah ini sistem penarikan penyedia layanan offline, jadi banknya offline terus. Ini X toko kerjasama dengan perbankan mana, ini harus ditelusuri juga X toko yang satu ini. Karena iya betul, perbankan bisa offline, ada perbaikan sistem atau ada pemeliharaan sistem, tapi tidak selama ini. Setiap mau menarik banknya offline, itu modus lah udah. Jadi X toko itu fix penipuan. Dari awal juga saya sering bilang ya bro, X toko itu penipuan. Itu sering saya bilang. Aduh, ini gimana nih? Sudah sering bilang X toko penipuan, nggak ada yang mau dengar. Kalaupun saya itu bilang langsung di grup ya di kick. Kalau gak suka ya gak usah gabung. Nah, seperti itu bilangnya. Saya juga bingung ini gimana. Ya silakan saja lah, itu menderita lo aja lah. Ini mohon maaf, saya sih kadang-kadang ingin tertawa juga sih. Tertawa plus miris. Ini kenapa bisa terjadi terus? Jadi X toko ini bank pemeliharaan. Astagfirullah, ini lama amat. Begitu. Jadi teman-teman, ini di grup kalau tidak ketat ya itu ada lagi menawarkan investasi baru, dan skemanya selalu sama. Kalau misalkan depo terus withdraw dengan keuntungan tidak masuk akal, apalagi mengiming-imingi cepat balik modal, udahlah itu penipuan ya. Kalau ada penawaran itu harus mungkin depo terus
menjanjikan balik modal secepatnya itu udahlah penipuan. Ini sering kali saya bilang ya, ini bukan hanya yang ilegal ya, yang legal sekalipun misalkan ya. Kalau ada iming-iming tidak masuk akal jangan percaya ya, yang legal sekalipun. Ini sekalian mau saya bahas, ada yang merasa tertipu di 3i Network, itu sering saya bahas juga. Katanya nabung ya, begitu. Katanya nabung dapat income. Itu bukan perusahaan tabungan, bukan perbankan yang nabung terus didepositkan dapat cuan, bukan seperti itu ya. Yang di perbankan yang di TI itu ada 350 store, itu ada biaya akuisisi, terus ada biaya biaya ya itu ya, itu bukan bukan perusahaan tabungan seperti perbankan yang depositkan, tapi asuransi. Itu ada biaya asuransi yang besar, itu ya akuisisi, biaya operasional perusahaan. Betul, itu resmi di OJK. Nah, ini maka apalagi yang ilegal. Yang legal saja itu perlu hati-hati pas menawarkannya, apalagi yang ilegal, bro. Yang ini ex toko sering saya bilang itu ilegal. Banyak yang tertipu oleh surat tanda daftar PSE. Jadi bro, PSE itu ya bukan legalitas, cuman tanda daftar tanda daftar sistem elektronik, karena ini basisnya aplikasi, makanya ada PSE. Tapi untuk lebih detailnya bukan PSE, di situ tergantung apakah kripto kah, perdagangan kripto itu Bapepti, atau OJK kah itu investasi. Nah itu teman-teman harus teliti juga. Nah, jadi begitu ya. Nah ini saya perlihatkan kembali, ini ajukan penarikan bank penyedia layanan penarikan ini sudah berhari-hari offline perbankannya. Ini kalau betul ya rugi bang, itu bisa triliunan tuh ruginya kalau offline terus, karena bisa jadi ada orang yang mau bayar, mau setoran yang pinjaman itu ya, kalau terus-terusan offline ya rugi bang. Begitu ya bro, jadilah udahlah. Ini kalau misalkan teman-teman yang real korban, sudah stop, jangan dilanjut main kayak gituan. Begitu. Memang ada juga yang balik modal itu bebek culas yang meraup keuntungan yang besar. Begitu ya. Ini jangan percayalah udah yang main kayak gituan. Jelas itu penipuan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan juga ini jadi perhatian juga ini bagi teman-teman semua. Sudahlah, jangan percaya model gituan. Apalagi itu sudah saya bahas lah, yang investasi baru rilis itu bullshit lah, bullshit, jelas itu penipuannya. Di saat orang lagi kelabakan, belum balik modal, ini malah sudah menawarkan investasi baru. Itu yang saya kadang-kadang gimana ya, greget juga, ingin gimana gitu. Kalau saya hacker ya udah saya di lock aja itu. Cuman itu pernah di hack, cuman ya diganti lagi itu ganti ya. Jadi tidak pakai satu web untuk menghindari kejaran OJK, karena pasti biasanya itu diincar. Oke.
Cukup sekian, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.